Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Amma ba'd. Alhamdulillah, saudari-saudari, para bunda jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah sampun kondusif menika. Nggih, sampun alhamdulillah. Sore yang mulia ini kita akan kaji bersama kelanjutan fikih kita. Ya, pelajaran fikih wanita kita masih pada fikih solat. Kita pelajari bersama sujud sahwi, sujud tilawah, dan sujud syukur. Jadi sore yang mulia ini kita kaji bersama sujud sahwi, sujud tilawah, dan sujud syukur. Masuk yang pertama, para bunda rahimakumullah, sujud sahwi. Sujud sahwi yaitu sujud yang dikerjakan di akhir salat dalam rangka untuk menutup kekurangan di dalam salat, kelebihan ataupun ragu-ragu. Nggih, matur nuwun, jazakallahu khair. Yaitu sujud di akhir salat untuk menutupi kekurangan, kelebihan ataupun ragu-ragu di dalam salat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza nasiya ahadukum falyasjud sajdatain." Jika seorang dari kalian lupa di dalam salat, maka sujudlah 2 kali sujud. Demikian para ulama sepakat akan disyariatkannya sujud sahwi. Adapun sebab adanya sujud sahwi ada 3. Sebab adanya sujud sahwi ada 3. Yang pertama karena mengerjakan kelebihan dari seharusnya. Yang kedua kurang dari seharusnya. Dan yang ketiga karena ragu-ragu. Saudari-saudari, para bunda rahimakumullah, sifat lupa ini sifat yang wajar ya. Semua dari kita pasti pernah lupa. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau juga
beberapa kali di dalam sholat lupa, insyaallah. Nanti hadisnya kita bahas bersama. Beberapa kali Rasulullah lupa di dalam sholatnya. Dan yang mengharuskan adanya sujud sahwi ketika meninggalkan rukun, ya, ketika meninggalkan rukun di dalam sholat, seperti ruku, sujud, berdiri, ya, duduk, ini semuanya rukun di dalam sholat. Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu menceritakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat bersama dengan kami 5 rakaat. Falamma infatala minas shalah tawashwasal qaum bainahum. Ketika salat sudah selesai, maka para sahabat terdengar suara ribut di antara mereka. Faqala ma sya'nukum. Maka Rasulullah bertanya, ada apa dengan kalian semuanya? Ya Rasulullah, hal zida fi salati syai'. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah salatnya ditambahi? Qala la. Ya, Rasulullah menjawab, tidak. Qalu fa innaka salaita khamsan. Maka Rasulullah, ya, mendengar para sahabat, sesungguhnya engkau wahai Rasulullah, engkau telah salat 5 rakaat. Fanfatala fasajada sajdatain thumma salam. Maka Rasulullah segera kembali menghadap ke kiblat, kemudian beliau takbir, kemudian sujud 2 kali, kemudian salam. Ya, ini yang disebut dengan sujud sahwi. Sudah selesai sholat, ternyata Rasulullah lupa. Ya, kemudian para sahabat pun bertanya, ternyata memang benar Rasulullah lupa. Maka segera kembali. Dan obrolan antara Rasulullah dengan para sahabat tadi tidak memutus sholat, ya, tidak memutus sholat. Artinya sholat tetap kemudian ditambahkan dengan sujud sahwi, tetap menghadap kiblat, kemudian sujud 2 kali, kemudian salam. Ini ya tata caranya sujud sahwi. Sujud sahwi berapa kali? 2 kali. Allahu Akbar, sujud yang pertama, Allahu Akbar, duduk di antara 2 sujud, kemudian Allahu Akbar, ya, sujud kembali, kemudian Allahu Akbar, baru kemudian salam. Ya, ini para bunda rahimakumullah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama dengan para sahabat kemudian sujud 2 kali, disebut dengan sujud sahwi. Maka jika kita salat kemudian kelebihan dari yang rukun, maka hendaknya bersegera untuk sujud sahwi di akhir sebelum salam. Bisa juga dikerjakan setelah salam. Jadi sujudnya boleh dikerjakan sebelum salam, boleh dikerjakan setelah salam. Para bunda rahimakumullah, ini tadi wajibnya sujud sahwi jika ia menambahkan sesuatu yang rukun di dalam sholat. Kemudian yang kedua, kalau sudah salam sebelum sempurna jumlah rakaatnya,
Kalau tadi kelebihan, yang kedua kurang dari yang seharusnya, ya. Kurang dari yang seharusnya. Sebagaimana hadis Imran bin Husain radhiyallahu anhu, sallama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi salasi raka'atin min al-'asri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahiyat kemudian salam, padahal baru 3 rakaat di dalam salat asar. Thumma qama fadahala al-hujrah. Ketika selesai, para sahabat bertanya, aqasarta as-shalah? Wahai Rasulullah, apakah salat dikosor? Ya, apakah salatnya dikosor? Maka Rasulullah kemudian segera kembali ke tempat salat. Ya, kembali ke tempat salat, kemudian sujud 2 kali, kemudian salam. Ya, sujud 2 kali, kemudian salam sebagai sujud apa tadi namanya? Sujud sahwi. Ya, sebagai sujud sahwi. Baik, ini sebab yang kedua. Saudari-saudari yang dirahmati Allah, sebab yang kedua adanya sujud sahwi. Sebab yang ketiga, karena bacaannya di dalam sholat, ia membaca Al-Fatihah dengan bacaan yang tidak benar. Demikian bacaan-bacaan wajib dalam sholat, seperti ketika ruku kita membaca Subhana Rabbiyal Azim. Ketika sujud kita membaca apa? Subhana Rabbiyal A'la. Ya, ternyata salah ketika membaca. Ya, artinya salah di sini terbalik. Padahal itu wajib di dalam salat. Maka mengharuskan untuk sujud sahwi. Thayyib para bunda rahimakumullah. Yang keempat yaitu meninggalkan wajib dalam salat. Dia meninggalkan kewajiban di dalam salat. Meninggalkan di antara kewajiban di dalam salat. Hadis Ibnu Buhainah, shalla lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam raka'atain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat 2 rakaat. Tsumma qama falam yajlis, kemudian langsung berdiri, tidak tahiyat yang pertama. Falamma qada salatahu wa nadharna taslimahu kabbara qabla at-taslim fasajada sajdatain tsumma jalas tsumma salam. Kemudian Rasulullah melanjutkan salat tersebut. Sebelum salam beliau sujud 2 kali, kemudian baru salam. Berarti di sini Rasulullah meninggalkan apa? Tahiyat yang pertama, ya. Rasulullah meninggalkan tahiyat yang pertama. Tahiyat pertama itu wajib apa rukun, ibu-ibu? Wajib, ya. Wajib di dalam salat. Tahiyat pertama, bacaan tahiyat yang pertama itu wajib di dalam salat. Maka bedanya kalau kemarin kita jelaskan, ya, bahwa meninggalkan rukun maka harus diganti. Kalau meninggalkan rukun harus diganti. Adapun meninggalkan wajib cukup ditutup dengan
sujud sahwi. Maka ketika tahiyat yang pertama lupa, sudah berdiri, sudah masuk di dalam sholat, maka lanjutkan sholatnya, tidak perlu kembali ke tahiyat pertama. Ya, tidak perlu kembali ke tahiyat yang pertama. Langsung lanjutkan rakaat yang ketiga nanti sebelum salam, ya, sebelum salam atau setelah salam sujud sahwi. Berapa rakaat ibu-ibu? 2 rakaat, kemudian salam. Ya. Berapa ibu-ibu? Iya, 2 kali sujud. Bacaannya seperti sujud, seperti bacaan sujud. Iya, bacaannya. Pas duduk di antara 2 sujudnya juga sama bacaannya. Iya, bacaannya sama seperti duduk di antara 2 sujud. Kemudian sujud yang kedua, kemudian duduk kembali dan salam. Ya, ini. Taib, sebab yang kelima sujud sahwi itu karena ragu-ragu. Ya, karena ragu-ragu. Ya, ragu-ragu ini sudah 3 rakaat atau 4 rakaat. Ragu-ragu. Kalau ragu-ragu seperti itu, bagaimana sikap kita, para bunda, ibu-ibu sekalian? Dibangun yang yakin, ya. Ragu antara 3 dengan 4, maka anggap itu 3. Ragu-ragu sudah 2 rakaat atau baru 1 rakaat, jarang ya. 3 atau 4 misalnya, maka anggap itu 3. Ya, diambil yang sedikit. Kalau ragu-ragu, setelah itu di akhir sujud sahwi baru salam. Ini hadisnya. Inna ahadakum idza qama yusalli ja'ahu asyaitan. Seorang dari kalian jika mengerjakan salat maka didatangi syaitan. Fala basa alaih, maka syaitan akan menggoda di dalam salatnya. Hatta la yadri kam shalah, sampai seorang tidak tahu berapa rakaat sudah dikerjakan. Fa idza wajada dzalika ahadukum falyasjud sajdatain. Jika seorang mendapatkan keraguan seperti itu, maka hendaknya sujud 2 kali. Wa huwa jalis. Ya, baru kemudian salam, ya. Jadi ini sebab yang kelima, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kalau di dalam salat ragu-ragu, kalau ragu-ragunya kemudian sampai pada yakin 3 atau 4, kemudian sampai pada yakin bahwa itu sudah mengerjakan 4, ya. Kalau yakin tidak masalah, tidak sujud sahwi. Tapi kalau ragu-ragu maka segera tunaikan di akhir sujud sahwi. Idza syakka ahadukum fi salatihi falam yadri kam shalla. Jika seorang dari kalian di dalam salatnya ragu-ragu, sudah berapa rakaat ia mengerjakan salat? Salatan am arba'an? Apakah dia mengerjakan 3 atau 4 rakaat? Falyatrah asyak, kata Rasulullah, maka tinggalkan keragu-raguan. Wal yabni ala mastaikon, maka bangunlah dengan yang ia yakin. Tsumma yasjudu sajdatain qabla an yusallim, kemudian sujudlah 2 kali sujud sebelum salam. Ini solusinya, ya ibu-ibu yang dirahmati Allah, karena tadi setiap dari kita yang namanya lupa itu pasti terjadi, ya. Al-insan dinamakan insan kenapa? Likasroti an-nisyan, karena banyak lupa. Ya, apalagi salat, yang jelas salat banyak digoda oleh syaitan. Syaitan itu masuk di dalam salat kita.
kemudian menggoda salat kita, mengingatkan ini, mengingatkan itu. Ya, bahkan selalu kita merasakan syaitan menggoda di dalam salat ya. Sesuatu yang kita sudah lupa kalau di dalam salat diingatkan. Ya, padahal sudah lupa. Tapi nanti selesai salat lupa lagi. Nah, itu senjatanya syaitan ya. Senjatanya syaitan, nanti tak ingatkan lagi kalau salat lagi. Ya. Hatta la yadri kam shalah, kata Rasulullah, sampai ia tidak tahu berapa rakaat ia sudah mengerjakan salat. Sampai pun Rasulullah SAW juga lupa. Tapi kalau ini hikmahnya dalam rangka mengajarkan kepada umat ya, maka Allah takdirkan Rasulullah lupa. Ya, Rasulullah lupa. Sebagai pelajaran untuk umat ini, ketika di dalam sholat pun lupa wajar. Rasulullah juga pernah lupa di dalam sholat. Pendapat yang lebih kuat, kalau kita tadi ragu-ragu kemudian yakin, maka untuk menutup keraguan-raguan, sebagian ulama menyebutkan tetap sujud sahwi. Iya, tetap sujud sahwi. Falyataharra as-shawab thumma liyutimma ala at-tahari. Seorang yang ragu-ragu hendaklah membangun di atas keyakinan. Mana yang yakin, 3 atau 4? Kalau masih ragu-ragu dianggap yang sedikit. Ya, dianggap yang sedikit kalau masih ragu-ragu. Kalau yakin 3, yakin 4, maka bangun di atas yang yakin. Tsumma falyasjud sajdatain ba'da an yusallim. Setelah itu hendaklah sujud 2 kali sujud setelah salam, kata Nabi. Jadi tempatnya sujud sahwi itu kapan? Bisa sebelum salam, bisa setelah salam. Ya, ini jadi monggo bisa sebelum salam, bisa setelah salam. Kemudian poin selanjutnya, para bunda rahimakumullah, idza nasiya ahadukum falyasjud sajdatain. Jika kalian lupa di dalam sholat, maka hendaklah menutup dengan 2 sujud. Baik, para bunda rahimakumullah, kalau kita rinci antara sujud sahwi sebelum salam dengan setelah salam, ya, antara sujud sebelum salam dengan setelah salam, pendapat yang paling kuat itu mukhayyar. Ya, artinya boleh sebelum salam, boleh setelah salam. Ini namun sebagian merinci, kalau kelebihan maka itu dikerjakan setelah salam. Kalau yang kita kerjakan itu kurang dari seharusnya, maka sujudnya sebelum salam. Cuma yang demikian kadang lupa ya, kadang lupa. Oleh karenanya pendapat yang paling kuat ini boleh sebelum salam, boleh setelah salam, boleh ini. Dan dua-duanya dikerjakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun tata cara sujud sahwi, ya, tata cara sujud sahwi yaitu 2 kali sujud yang dimulai dengan takbir Allahu Akbar, kemudian sujud yang pertama, kemudian takbir lagi Allahu Akbar, bangkit dari sujud pertama, duduk di antara 2 sujud.
Kemudian takbir lagi Allahu Akbar, sujud yang kedua. Ya, setelah itu takbir lagi Allahu Akbar, kembali duduk seperti duduk tahiyat, ya. Seperti duduk tahiyat. Seperti duduk tahiyat pertama atau kedua? Kedua, karena kita di tahiyat terakhir, ya. Seperti duduk tahiyat yang kedua, yaitu tawarruk, ya. Tawarruk. Setelah itu salam. Ya, setelah itu mengucapkan salam. Ini ya para bunda rahimakumullah, mudah-mudahan jelas. Berpindah pada sujud yang kedua, sujud tilawah. Sujud tilawah adalah sujud yang disyariatkan ketika membaca ayat-ayat tilawah. Ketika kita membaca ayat-ayat tilawah, maka disunahkan, ya, disunahkan untuk sujud tilawah. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqra'u alaina as-surah fiha as-sajdah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat mengimami kami. Ya, salat mengimami kami. Dan kemudian sampai pada bacaan surat As-Sajdah, surat yang ada tilawah, ada disebut dengan ayat As-Sajdah. Fayasjudu fanasjudu ma'ahu, maka beliau sujud dan kami juga ikut sujud. Ya, ini hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Jadi kalau ada ayat-ayat yang di akhir ditandai dengan ayat tilawah atau ayat sajdah, maka ketika membaca disunahkan di akhir ayat kemudian sujud, baik itu di dalam sholat maupun di luar sholat. Disunahkan untuk sujud, baik yang membaca atau yang mendengarkan, baik itu imam ataupun makmum, ya, ketika berjamaah atau ketika sholat sendirian, ya, ketika membaca maka itu sunnah. Ya, ini pada ayat-ayat sajdah nanti kita sebutkan. Thayyib, seandainya yang membaca ayat tilawah tadi, ayat sajdah tadi ternyata tidak sujud, ternyata yang membaca tidak sujud, bagaimana dengan yang mendengarkan? Ya, maka yang mendengarkan tidak disunahkan juga, karena yang membaca tidak sujud, baik di dalam sholat maupun di luar sholat. Ya. Tapi kalau imamnya Allahu Akbar kemudian sujud, berarti itu sujud tilawah, ya, sujud tilawah. Karena dari berdiri dalam sholat kemudian bacaan jahriyah kemudian Allahu Akbar itu seharusnya apa? Ruku', ya. Kok imam langsung sujud, berarti itu apa? Sujud tilawah. Ya, kalau di masjid-masjid kita sudah biasa belum ibu-ibu? Belum, ya. Sebagian ya sudah, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Sebagian belum, ya. Banyak di musola di masjid kalau kita sujud tilawah tidak ngasih tahu sebelumnya, pada bingung. Iya. Pada kebingungan, ini kok rukuk kok malah sujud, ya? Apa lupa imamnya? Ya. Tapi kita yang sedang mempelajari sujud tilawah insya Allah faham. Ini dikisahkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kata Abu Rafi' radhiyallahu anhu, aku salat bersama Abu Hurairah, kemudian membaca idza sama'un syaqqat, kemudian beliau sujud,
Maka selesai salat aku bertanya, wahai Abu Hurairah, apa ini tadi? Sujud apa ini tadi? Qala sajadtu biha khalfa Abil Qasim fala azalu asjud fi hatta alqahu. Ya, maka kata Abu Hurairah, aku sujud di belakang Nabi SAW, ya, ketika mendapati ayat sajdah atau ayat tilawah, dan demikian selalu aku kerjakan ketika mendapati sujud tilawah. Ini di dalam sholat maupun di luar sholat disunahkan demikian. Di antara keutamaannya disebutkan dalam hadis riwayat Muslim, idza qara'a ibnu Adam as-sajdah fasajada. Jika seorang anak Adam membaca ayat sajdah kemudian ia sujud, i'tazala syaitan yabki, maka syaitan menyendiri, syaitan akan lari pergi kemudian menangis. Yaqulu ya wailah, celaka. Umira ibnu Adam bisujud fasajad, anak Adam diperintahkan sujud maka ia segera sujud. Wa umirtu bisujud fa abaitu, sedang aku diperintahkan sujud aku menolak. Ya, maka bagiku neraka, kata syaitan. Kata iblis, maka bagiku neraka. Ini para bunda rahimakumullah disebut dengan sujud apa? Sujud tilawah. Ya, sujud tilawah, keutamaannya itu. Betapa besarnya keutamaan dari sujud tilawah, karena itu menyelisihi syaitan. Kita mendapati ayat sujud tilawah kemudian kita sujud, maka syaitan menangis, ia pergi. Ya, betapa mulianya anak Adam, ia diperintahkan sujud maka ia langsung sujud. Sedangkan aku diperintahkan sujud maka aku enggan, aku tidak mau. Maksudnya iblis ketika diperintahkan sujud pada siapa? Kepada Nabi Adam alaihissalam. Adapun tata cara sujud tilawah, berapa kali sujud para bunda? 1 kali. Ya, sujud tilawah itu sujudnya 1 kali. Allahu Akbar kemudian sujud. Ya, boleh membaca seperti doa sujud, boleh juga tidak membaca. Ya, boleh tidak membaca. Ya, sunnah untuk membaca bacaan sujud, kemudian Allahu Akbar posisi kembali. Kalau dalam sholat kembali berdiri. Setelah berdiri, kalau bacaan masih pengen disambung lagi. Kalau itu di akhir surat, ya, di akhir surat dan sudah tidak pengen menambah surat, maka langsung Allahu Akbar kembali kemudian ruku'. Ya, kalau itu ada di akhir surat, seperti surat Al-Alaq, ya, surat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Di akhir itu ada sujud tilawah. Kalau imamnya mengajak sujud, artinya membawa jamaah untuk sujud, Allahu Akbar, segera sujud. Allahu Akbar kemudian berdiri kembali. Setelah cukup makmum sudah berdiri semuanya, kalau imam selesai dengan 1 surat tadi, maka Allahu Akbar kemudian ruku'. Ya, lanjutkan semuanya seperti itu. Di antara doa sujud tilawah itu subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Ini bacaan khusus. Boleh juga dengan bacaan apa tadi? Bacaan sujud biasa, ya, atau bacaan yang ini, atau bacaan sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. Ya, ini doa yang lain, ya, selain dari doa sujud biasa, boleh dengan tambahan doa ini, sujud tilawah.
Ya, adapun ayat di dalam Al-Quran yang ada tilawahnya ada 15 tempat ya di dalam Al-Quran. Surat apa, ayat berapa dalam Al-Quran yang di akhir ayat itu kita kemudian Allahu Akbar kemudian sujud, ada 15. Kita tulis ya para bunda. Baik. Yang pertama surat Al-A'raf ayat 206. Surat Al-A'raf ayat 206. Yang kedua surat Ar-Ra'd, surat Ar-Ra'du ayat 15. Ar-Ra'd ya, Ar-Ra'du, Ar-Ra'd, petir ya, ayat 15. Kemudian surat An-Nahl ayat 50. Kemudian surat Al-Isra ayat 107 sampai 109. Al-Isra 107 sampai 109. Kemudian yang kelima surat Maryam ayat 58. Surat Maryam. Kemudian yang keenam surat Al-Hajj. Surat Maryam ayat 58. Kemudian surat Al-Hajj ayat 18. Kemudian surat Al-Hajj lagi ayat 77. Yang kedelapan surat Al-Furqan ayat 73. Al-Furqan. Al-Furqan ayat 73. Surat An-Naml ayat 25 dan 26. Kemudian surat As-Sajdah ayat 15. Yang ke-11 surat Fussilat ayat 37 sampai dengan 38. Ya. Surat Fussilat ayat 37 38. Kemudian surat An-Najm ayat 62. Surat An-Najm ayat 62. Yang ke-13 surat Al-Insyiqaq, Al-Insyiqaq ayat 20 21. Al-Insyiqaq 20 21. Al-Insyiqaq. Yang ke-14 surat Al-Alaq, tadi Iqra tadi ayat yang terakhir ayat ke-19. Ya ini 14. Sebagian menambahkan dalam surat Shad ya. Dalam surat Shad. Baik. Ini surat Shad, Sajdatus suratis Shad, Sajdatus syukur. Oh ini diperselisihkan oleh para ulama ya pada surat Shad, nanti bisa. Coba kita lihat di Al-Quran tandanya seperti apa kalau di Al-Quran kita, ibu-ibu sekalian. Baik, ini cetakan Indonesia ya. Itu ditulisnya As-Sajdah gitu di sebelah pinggir ya. Ada di pinggir ya, ada di pinggir seperti ini ditulis As-Sajdah. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Kemudian di atasnya ada tulisan ain, kemudian di samping mepet di garis di pagar di luar itu ditulis As-Sajdah. Ini kalau cetakan Indonesia ya. Kalau cetakan Arab itu langsung di atas ayat itu ada gambar kubah ya. Ada gambar kubah, gambar masjid. Ya ada gambar masjid kalau di cetakan Arab ya. Cetakan kita ditulisnya As-Sajdah di samping.
Thayyib, terakhir sujud syukur. Yang ketiga terakhir sujud syukur. Disunnahkan ketika mendapatkan kenikmatan atau dijauhkan dari musibah atau mendengar kabar gembira. Ada tiga tadi, mendapatkan nikmat, maksudnya nikmat yang besar ya, di luar dari kebiasaan ya, bukan nikmat biasa, nikmat yang besar. Dijauhkan dari musibah, ya musibah. Kemudian yang ketiga, ketika mendapat kabar gembira, maka disunahkan sujud syukur. Dan ini tidak disyaratkan pada sujud tadi semuanya. Sujud tilawah, ya, sujud tilawah, kemudian sujud syukur, ini tidak disyaratkan berwudu, ya. Tidak disyaratkan berwudu. Tidak disyaratkan menutup aurat. Maksudnya kalau ibu-ibu di rumah dengan pakaian biasa, mendengar kabar gembira langsung sujud, tidak usah cari mukena, ya, langsung sujud. Jadi tidak diwajibkan berwudu, tidak diharuskan menutup aurat, tidak diharuskan menghadap kiblat, ya, tidak harus menghadap kiblat. Tapi kalau itu dikerjakan sunnah. Ya, kalau dikerjakan sunnah artinya pas dalam keadaan berwudu, dalam keadaan menutup aurat, menghadap kiblat, itu sunnah. Tapi itu tidak wajib. Jadi di tempat manapun silahkan sujud syukur, ya. Sedang ada di depan rumah, sedang ada di kebun, sedang ada di sawah misalnya, dapat kabar gembira. Apalagi sekarang ada HP ya, mungkin ditelepon di kabar gembira. Ya, ibu alhamdulillah cucu lahir dengan selamat misalnya. Alhamdulillah, segera sujud syukur. Ya, ibu alhamdulillah pengumuman saya diterima masuk UGM misalnya. Ya, maka alhamdulillah anakku diterima. Sujud silahkan. Itu di mana saja. Ya, tidak harus cari masjid dulu baru sujud ya. Boleh dalam rumah, di luar rumah, sedang di luar rumah, sedang di kebun misalnya, sedang di sawah, cari tempat untuk sujud. Ya. Kemudian apa bacaannya? Bacaannya sama dengan sujud biasa, ya. Bacaan sujud biasa. Dan sujudnya berapa kali sujud syukur? 1 kali. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana idza atahu amrun yasurruhu kharra sajidan syukran lillahi tabaraka wa ta'ala. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika mendapatkan kabar gembira, segera beliau ya turun dan mengerjakan sujud sebagai rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu pun diikuti oleh para sahabat. Ya, jadi ini sujud tilawah, demikian sujud syukur, ini dua-duanya dengan tata cara yang sama ya. Jadi kalau tadi ada yang baca Al-Quran tidak punya wudu, kemudian melewati ayat sajdah tadi, ayat tilawah, pripun padahal tidak punya wudu, sujud tidak? Tetap sujud karena tidak diharuskan punya wudu ya. Kita yang mendengar ada seorang yang membaca kemudian sampai pada sujud tilawah, kemudian ia sujud, kita juga disunahkan sujud walaupun tidak punya wudu, walaupun ibu-ibu mungkin dengan pakaian di rumah misalnya langsung ikut sujud. Ya. Taib, demikian para bunda rahimani wa rahimakumullah, apa yang kita kaji pada kesempatan sore yang mulia ini, ya, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya terkait dengan fikih. Dan saya persilahkan pada para bunda, ya, monggo mungkin ada pertanyaan, dipersilahkan. Jih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Oh iya, iya betul Ibu. Ah iya, 49 50. Maksudnya 2 ayat itu satu paket Ibu ya. Satu paket. Jadi kalau disebutkan 2 ayat 3 ayat itu satu paket. Semuanya bercerita tentang keharusan sujud. Jadi ayat sajdah, ayat tilawah nggih matur nuwun. Ayat tilawah itu semuanya bercerita keharusan kita untuk sujud kepada Allah. Kemudian ditutup di akhir surat itu dengan tadi gambar masjid tadi. Di samping ditulis as-sajdah. Maka sunnahnya untuk sujud. Nggih, leres Ibu. Harus apa Ibu? Hafal, nggih. Jadi kalau kita yang menghafal Al-Quran, kita tahu memang ya, setiap surat ataupun ayat yang kita hafalkan, kita tahu bahwa di ayat sekian itu ada sujud tilawah. Ya, maka kalau imam nanti ingin sujud, buat kita di masyarakat kita yang belum terbiasa dengan sujud tilawah, maka sebelum masuk sholat imam mengumumkan ya, Ibu jamaah nanti di rakaat kedua saya baca ayat tilawah, nanti kita sujud tilawah, sampaikan. Ya, seperti itu. Tapi ini semua hukumnya sunnah ya, sunnah. Jadi kalaupun tidak sujud tidak mengapa ya. Tadi baca Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq tadi. Ya. Fala tuti'hu wasjud waqtarib. Kemudian imam Allahu Akbar ruku, ternyata tidak sujud. Berarti imamnya tidak sujud tilawah, tidak mengapa. Itu sunnah. Ya. Nggih, makaten. Itu sunnah bagi yang membaca dan yang mendengar. Sunnah. Jadi kalau kita sedang ada di majelis Al-Quran yang hadir mungkin 10 orang, 20 orang, ada yang membaca kemudian wasjud waqtarib, contohnya kemudian sujud, maka yang lain yang mendengar sunnah juga untuk sujud. Iya. Iya, sunnahnya sujud, semuanya yang mendengar. Iya. Jih. Taib, ada pertanyaan tertulis. Bagaimana hukumnya merayakan ulang tahun? Apakah Maulid Nabi ada tuntunannya atau ada riwayatnya? Jazakumullah khairan. Wa iyyakum jazakumullah khairan. Para bunda rahimakumullah, ulang tahun itu asal usulnya dari Islam atau dari luar Islam? Alhamdulillah, berarti sudah paham semuanya ya. Iya, kalau sekarang alhamdulillah ya, sekarang ini alhamdulillah sudah banyak yang berilmu ya, alhamdulillah. Kalau dulu ulang tahun itu bagi yang mampu kayaknya wajib ya dulu. Kayaknya wajib ya, kalau enggak itu kayaknya kok dianggap bakhil, dianggap pelit ya, kok enggak ulang tahun. Tapi kalau sekarang alhamdulillah sudah banyak. Ya, sudah banyak yang tahu bahwa itu tidak ada sunnahnya di dalam Islam. Rasulullah juga melewati hari ulang tahun seharusnya, tapi tidak pernah ulang tahun. Keluarganya, putra-putrinya juga sama melewati hari-hari ulang tahun, tapi itu lewat begitu saja. Para sahabat juga demikian ya. Dan perayaan yang dianggap bagian dari agama, kemarin kita bahas pada pembahasan Natal dan Tahun Baru ya, khusus untuk perayaan yang dianggap bagian dari agama itu hanya 2 saja, Hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya Idul Adha.
Ya, adapun yang lain tidak ada perayaan yang itu menjadi bagian dari agama. Ya, maka perayaan bermacam-macam itu tidak dituntunkan. Maka kalau tadi hari ulang tahun tadi, kemudian biasanya nyalakan lilin enggak? Ya, kemudian ditiup mati, kemudian baru dinyanyikan apa? Selamat ulang tahun ya. Adakah yang model seperti itu atau mirip seperti itu dalam ibadah di dalam Islam? Tidak ada ya. Islam ibadahnya sholat, zakat, puasa, baca Al-Quran, semuanya menenteramkan, semuanya mengingatkan kita kepada akhirat ya. Jadi hari raya atau apa tadi, ulang tahun, merayakan ulang tahun bukan dari Islam ya. Keluarga, anak-anak, cucu ya kita ajari untuk cinta sedekah misalnya, silahkan, tidak perlu ulang tahun ya harusnya untuk ulang tahun dipakai saja untuk sedekah, untuk membantu fakir miskin ya. Ulang tahun tidak ada di dalam Islam ya, diajarkan demikian. Adapun yang kedua, Maulid Nabi atau memperingati Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, adakah tuntunannya? Kalau bicara di Al-Quran dan hadis, ada tidak seperti itu ibu-ibu? Dalam Al-Quran dan hadis tidak ada ya. Taib, ini kebiasaan di masyarakat kita ini ya dianggap sebagai sesuatu yang momen yang seakan bagian dari agama. Kalau kita melihat dua kota suci, kota Makkah dan kota Madinah, yang di situ ada Masjidul Haram, ada Masjid Nabawi. Ya, banyak dari saudara-saudari kita yang berangkat melaksanakan haji, berangkat umroh ya. Sesampainya di sana itu ternyata kok banyak yang berbeda tata caranya ya. Iya, banyak berbeda. Setelah selesai salat, ada tidak zikir berjamaah di Masjid Nabawi, di Masjidil Haram? Tidak ada. Selesai salam sudah, salatnya selesai. Adapun zikir setelah salat, maka zikir sendiri-sendiri. Itu yang lebih khusyuk, lebih tenang. Ada yang mau panjang, ada yang mau pendek, silahkan. Ya. Dalam riwayat Rasulullah pernah mengangkat suara dengan zikir setelah salat. Itu dijelaskan para ulama untuk mengajari para sahabat, dan itu kejadian sekali dua kali, bukan terus-terusan. Ya. Maka seperti itu juga ya, kita yang berpegang kepada sunnah Nabi, kita yang berpegang kepada apa yang dikerjakan Nabi, itu sunnah itu banyak sekali. Sunnah itu sangat banyak. Kalau kita tunaikan, sungguh kita sangat sibuk dengan ibadah ya, alhamdulillah. Sehingga tidak perlu lagi ada ibadah-ibadah yang tambahan-tambahan yang tidak pernah dikerjakan Rasulullah ya, maka jangan kita tunaikan. Ya, kalau tadi pagi dari sebelum subuh kita sudah sholat malam, kemudian sholat subuh berjamaah. Kalau ibu-ibu sholat subuh di rumah silakan. Setelah subuh itu menunggu terbit matahari. Setelah terbit matahari sholat sunnah syuruk. Iya, pahalanya seperti haji dan umrah, sempurna. Ya, setelah itu kemudian sholat duha, setelah itu membaca Al-Quran, ya, menghatamkan 1 juz, sholat qabliyah, ba'diyah, ya. Kalau itu hari Senin, Kamis puasa, ada yang mungkin puasa Daud, ya. Demikian keseharian kita. Kira-kira sibuk tidak kita dengan ibadah? Sudah sangat sibuk ya. Kita sudah sangat sibuk. Sholat duha saja sampai berapa rakaat? Tidak terbatas ya, ada yang menyebutkan 8, ada yang menyebutkan 12. Yang lebih kuat tidak dibatasi ya, salat duha itu tidak dibatasi, mau lebih dari itu boleh. Rasulullah bersabda, salatul laili wan nahari masna masna, salat malam dan siang itu 2 salam 2 salam. Rasulullah tidak membatasi ya. Jadi kita sibuk dengan yang jelas
dalam Al-Quran dan Sunnah saja kemudian kita kerjakan, itu kita sudah sangat sibuk ya, alhamdulillah, sehingga tidak perlu lagi tambahan-tambahan. Bahkan yang menjadi catatan ya, yang biasa menunaikan perayaan-perayaan seperti tadi, memperingati Maulid Nabi dan yang lain, itu bisa jadi yang sunnah-sunnah malah dilupakan ya. Yang jelas sunnahnya itu malah tidak dikerjakan. Tapi kalau untuk mengerjakan yang seperti ini semangatnya luar biasa. Ya, kita yang sudah kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, semua berdasar pada Al-Quran dan Sunnah sebagaimana wasiat Nabi SAW, tetap bersemangat untuk berpegang dengan Sunnah Nabi SAW. Kalau tidak ada contoh dari Nabi, tidak ada contoh dari para sahabat, mending kita amal soleh yang jelas pahalanya, yang jelas dasarnya dalam Al-Quran dan Sunnah. Ya, jangan sampai mengerjakan sesuatu kita anggap ibadah, kita anggap besar, kita anggap hebat, tapi tidak ada contoh dari Nabi dan para sahabat. Khawatir seperti itu tidak sampai kepada Allah. Jadi demikian, Allah Ta'ala a'lam. Alhamdulillah, demikian para bunda rahimakumullah, kajian kita di kesempatan sore yang mulia ini. Kita bersyukur kepada Allah, setiap kali kita duduk di majelis ilmu, ada ilmu yang kita pelajari, ada hikmah, nasihat dan wajangan yang kita dapatkan dalam setiap majelis ilmu, maka bersungguh-sungguh untuk mengamalkannya. Karena ilmu ini perantara, ya, ilmu bukan tujuan. Ilmu itu perantara. Sedang tujuan daripada ilmu adalah amal, ya, mengamalkan ilmu yang kita pelajari. Maka wasiat untuk kita semuanya agar bersungguh-sungguh untuk bisa mengamalkan ilmu yang kita pelajari, sehingga kita semakin dekat kepada Allah, semakin dicintai Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Demikian kajian di kesempatan kali ini, wallahu taala a'lam bissawab. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.